Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Fatrisna Junior dan saya dari Prodi PBI FITK Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk hari ini, saya akan memaparkan materi pembelajaran yang berjudul Affixation dari mata kuliah Sinteks. Untuk RPS-nya sendiri sudah dibuat dan sudah di review bersama-sama pada hari kedua. Oke. Tanpa untuk mempercepat waktu, saya share sekarang untuk materinya. Oke, jadi untuk materi yang pertama, karena di sini kami hanya diberikan waktu sekitar 7 hingga 10 menit untuk mempresentasikan materi pembelajaran, maka saya akan melaksanakan dengan cepat ya. Untuk pertama-tama, saat masuk ke kelas, akan dimulai dengan salam, kemudian menanyakan kabar, tentunya semua menggunakan bahasa Inggris karena kita di Prodi Tadris Bahasa Inggris. Kemudian yang berikutnya, ini hanya intermezzo mengenai apa yang kalian pikirkan setelah masuk ke pertemuan ketiga ini, karena ini adalah pertemuan ketiga. Setelah melalui beberapa brainstorming tadi, kemudian kita memulai semua pelajarannya dengan doa dulu. Dan di doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian setelah itu saya akan mengecek attendance dari student saya. Setelah itu kita di sini memulai meeting tiga kita dengan materi afiksasi. Oke, sebelum kita memulai, kita juga mereview about apa yang pernah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Kita mereview beberapa hal mengenai yang telah mereka pelajari. Kemudian di sini ada sesi tanya jawab mengenai apa itu part of speech, ada yang masih ingat, kemudian base, root, and stem. Setelah itu dilanjutkan dengan eh, penjelasan secara brief saja, jadi secara singkat mengenai part of speech. Kemudian di sini ada materi yang root, base, and stem tadi untuk mengingat karena materi yang sebelum-sebelumnya itu saling ada keterkaitan, sehingga wajib untuk mereka bukan menghafal tapi memahami dan juga bisa menganalisa kemudian meng-create. Kemudian berikutnya adalah objektif dari sintaks ini khususnya di afiksasi. Jadi students are able to identify, classify, and analyze. Jadi sampai C4. Kemudian impact-nya adalah mereka adalah tujuannya adalah untuk understand the impact juga oleh afiksasi itu ke formation dan juga meaning dari sebuah kalimat. Kemudian mengapa sih kok kita harus belajar sinteks dan khususnya afiksasi? Apa permasalahan yang sebenarnya di kehidupan sehari-hari? Di sini saya jelaskan mengenai beberapa kesalahan yang sering terjadi dan sering dilakukan oleh mahasiswa. Contohnya adalah ini, saya memberikan beberapa contoh. Setelah itu, di sini saya memberikan salah satu referensi mengenai afiksasi. Di sini dijelaskan mengenai derivational dan juga infleksional. Pentingnya seperti apa. Kemudian berikutnya adalah afiksasi. Saya di sini eh, mengkaitkan antara materi afiksasi ini dengan yang ada di Islam. Jadi apa sih, mengapa, dan juga apa value-nya dari belajar afiksasi ini untuk Islam. Dan juga saya juga memberikan hadis yang sesuai dengan topik kita hari ini. Kemudian untuk berikutnya, nah di sini saya baru memulai untuk inflectional affix and derivational affix. Jadi ini masih terkait dengan afiksasi tadi, tapi ini lebih khusus, lebih spesifik. Setelah itu, di sini saya memberikan dua contoh afiks. Jadi yang pertama ada di awal dan kedua di akhir. Saya meminta siswa bersama-sama dan juga terkadang saya juga menunjuk mengenai mereka harus menganalisa contoh yang telah saya berikan. Setelah itu saya menggait mereka untuk menjawab seperti ini. Nah, karena di sini kan sudah jelas ya apa letak perbedaannya. Kemudian di situ saya menjelaskan mengenai, lah yang awal ini adalah contoh prefix dan yang kedua ini adalah contoh suffix. Kemudian untuk perbedaannya sendiri, lah di sini saya memberikan beberapa contoh. Apa sih perbedaan dari unhappy dan books di sini? Oke, kalau tadi kan kesamaan, ini perbedaan juga. Jadi yang pertama adalah di depan.
untuk morfemnya, yaitu kata yang membantu untuk mengubah makna dari happy ini menjadi unhappy, itu ada di awal yang saya merahkan. Kemudian yang kedua adalah book di sini ada di akhir. Setelah itu kita mulai masuk ke inflectional dan derivational. Tadi kan masih prefix dan suffix. Sekarang lanjut. Kemudian untuk inflectional suffix, karena tadi sudah diberikan contoh, di sini saya mengguide mereka dengan cara interaktif untuk tanya jawab. Kemudian eh, mereka akan menganalisa dari dua contoh ini. Saat itu maka saat di akhir mereka akan menemukan, oh ini ternyata perbedaannya dan inflectional suffix itu seperti ini. Dan begitu juga dengan derivational affix. Jadi yang mengubah dari part of speech verb menjadi noun, kemudian bisa menjadi adjektif, dan juga lain-lain juga. Kemudian setelah itu saya juga memberikan salah satu contoh untuk sebuah root dari kata compete di sini bisa berubah menjadi noun, adjective, kemudian adverb. Kemudian bisa diberikan emphasize atau ditekankan dengan ditambahkan super kata super di depannya. Setelah itu di sini saya juga memberikan case yaitu bagaimana competing yang dari gerund dan juga dari progresif. Kan mereka formnya itu sama, tetapi maknanya berbeda dan juga sifatnya berbeda. Yang satu derivational, yang satu inflectional. Di sini saya menjelaskan juga dengan cara interaktif juga. Saya menanyakan kepada mahasiswa apa sih perbedaannya, bagaimana menurut mereka, dan kemudian kita diskusi. Nah, kemudian saya jawab yang ada di sini setelah diskusi. Kemudian berikutnya saya memberikan beberapa contoh untuk meng-ensure atau meyakinkan bahwa mereka benar-benar paham. Yang pertama, saya memberikan 5 contoh di sini, kemudian kita membahas bersama-sama bagian mana yang ditambahkan dari root tersebut sehingga berubah makna, dan juga jenis, termasuk dari jenis apa mereka, derivational atau inflectional, dan mengapa. Jadi reasonnya atau alasannya juga perlu ditekankan juga. Kemudian setelah selesai ini membahas bersama-sama, saya membuat mereka membagi menjadi grup. Kemudian saya memberikan soal ini. Setelah mereka selesai itu, saya tunjuk satu persatu secara random. Sebenarnya terstruktur, tapi terlihat seperti random sehingga mereka tidak merasa, oh kok saya terus yang ditunjuk. Kemudian di sini saya memberikan 6 soal yang mana mereka nanti harus menjawab seperti ini. Setelah mereka selesai presentasi satu persatu, kemudian kita membahas bersama-sama. Oke, setelah groupingnya selesai, aktivitas berikutnya adalah assignment menggunakan quizzes. Quizzes di sini saya memberikan barcode di mana student saya akan men-scan-nya dengan HP mereka, kemudian mengerjakan. Nah, saat ini saya akan membuka webnya. Saat ini dilakukan maksudnya, membuka webnya, kemudian di sana akan diperlihatkan ranking satu siapa, ranking 2 siapa. Jadi mereka akan melaksanakan kompetisi untuk mengerjakan tadi itu. Setelah itu selesai, di akhir saya memberikan assignment untuk mereka. Jadi assignment-nya juga terkait dengan afiksasi tentunya yang ada di sinteks, dan juga saya kaitkan dengan moderasi beragama dengan cara temukan jurnal yang ada di Google Scholar tentang moderasi beragama perspektif. Dia dalam bahasa Inggris. Kemudian berikutnya adalah analisa mengenai kata dan temukan derivational dan inflectional, tapi tidak lebih dari 30 karena kalau lebih maka akan terlalu eh, lama untuk membahasnya. Kemudian nomor 3 adalah find, analyze, and explain the mistakes. Jadi dari beberapa contoh tersebut mereka diminta untuk mencarikan kesalahan. Kalau tidak ada kesalahan, maka mereka juga mencarikan kata yang unik, kemudian mereka harus meng-explain. Setelah selesai, ditulis untuk findingnya dan juga mencantumkan jurnalnya agar lebih mudah untuk mengkoreksi. Yang terakhir adalah disubmit ke email saya. Jadi ini termasuk dari project based learning, di mana mereka diberikan project untuk mengerjakan sesuai dengan materi yang telah diberikan dengan integrasi dari moderasi beragama juga. Setelah selesai itu, kemudian di akhir kami memberikan review. Oh, tadi tidak lupa bahwa yang tugas tadi ini adalah tugas yang take home.
Jadi untuk pengalaman mahasiswa, jadi tidak dikerjakan di kelas, tapi mereka bisa membawanya pulang. Kemudian setelah selesai memberikan tadi tugasnya, project tadi, saya ke review. Jadi apa sih yang telah dipelajari, apa sih bedanya? Nah, saya memberikan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa-mahasiswa tersebut untuk meyakinkan bahwa mereka benar-benar paham. Setelah review selesai, ditutup dengan summary. Jadi kesimpulan mengenai pertemuan hari ini, materinya bagaimana, apa saja, dan kemudian ditutup dengan doa. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.